Pernahkah kamu merasa bingung saat sedang chatting dengan seorang perempuan yang kamu sukai? Kamu sudah mengetik pesan, lalu menghapusnya lagi. Mengetik lagi, lalu ragu untuk mengirim. Rasanya seperti ada perang di kepala, antara ingin terlihat keren, tapi juga takut terlihat aneh. Banyak pria mengalami hal ini. Bahkan, tak sedikit yang akhirnya kehilangan kesempatan hanya karena salah cara mengirim pesan. Padahal, di era sekarang, chatting adalah pintu pertama yang menentukan apakah hubungan akan berkembang atau justru berhenti di awal. Bayangkan saja, di dunia nyata, kamu mungkin bisa menunjukkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara. Tapi di dunia chatting, semua itu menghilang. Yang tersisa hanyalah kata-kata. Disinilah kesalahan sering terjadi. Kata-kata yang salah bisa membuat suasana menjadi canggung. Sebaliknya, kata-kata yang tepat bisa membuat perempuan merasa nyaman, bahkan mulai menantikan setiap pesan yang kamu kirim. Jadi, kuncinya bukan hanya soal apa yang kamu katakan, tetapi juga bagaimana kamu mengatakannya. Masalahnya, banyak pria yang menganggap chatting hanyalah sekadar saling bertukar pesan. Mereka mengirim kata-kata seadanya, tanpa memikirkan kesan yang akan timbul di hati si perempuan. Atau malah terlalu berlebihan, sampai terkesan seperti memaksa. Inilah yang membuat perempuan cepat kehilangan minat. Padahal, kalau kamu tahu cara yang benar, chatting bisa menjadi jembatan yang kuat untuk membangun ketertarikan. Bahkan sebelum kalian bertemu secara langsung, rasa nyaman dan rasa suka itu sudah bisa muncul lewat teks. Dalam pembahasan ini, kita akan membongkar 10 rahasia chatting yang bisa membuat perempuan merasa nyaman, tertarik, dan bahkan jatuh hati padamu. Bukan dengan trik murahan atau rayuan gombal yang basi, melainkan dengan pendekatan yang halus, elegan, dan menyentuh sisi emosionalnya. Setiap rahasia akan kita kupas mendalam, lengkap dengan contoh, kesalahan yang sering dilakukan, dan cara memperbaikinya. Jadi, kalau kamu ingin perempuan menantikan pesanmu setiap hari, dengarkan baik-baik sampai akhir. Rahasia pertama adalah kesabaran dalam membangun ritme. Banyak pria terlalu terburu-buru saat chatting. Baru kenal sebentar, sudah langsung menembak dengan pertanyaan pribadi atau pernyataan cinta. Ini seperti menanam benih lalu memaksa tanaman itu berbuah di hari yang sama. Perempuan, secara umum, butuh waktu untuk merasa aman dan nyaman. Chatting yang terlalu cepat dan intens justru membuatnya merasa tertekan. Jadi, mulailah dengan obrolan ringan, seperti membicarakan hal yang sedang tren, hobi, atau kejadian sehari-hari. Biarkan dia merasa bahwa berbicara denganmu adalah sesuatu yang alami, bukan interogasi. Kesabaran juga berarti kamu tidak selalu harus langsung membalas setiap pesannya dalam hitungan detik. Terkadang, jeda yang tepat justru membuat obrolan terasa lebih santai. Misalnya, jika dia membalas pesanmu setelah 1 jam, kamu tidak harus membalas dalam 1 menit. Ikuti saja ritme yang membuat kalian berdua merasa nyaman. Seperti menari, komunikasi juga butuh tempo yang pas. Terlalu cepat bisa membuat pasangan dansa kewalahan, terlalu lambat membuatnya bosan. Temukan keseimbangan itu. Banyak pria salah kaprah dan mengira bahwa membalas pesan dengan cepat selalu menunjukkan perhatian. Padahal, perhatian bukan hanya soal kecepatan membalas, tapi juga kualitas isi pesan. Lebih baik membalas dengan pesan yang membuat dia tersenyum atau berpikir, daripada membalas cepat tapi dengan kata-kata seadanya. Perempuan lebih menghargai isi percakapan yang membuatnya merasa dihargai dan dipahami, ketimbang sekadar kecepatan. Rahasia kedua adalah kemampuan membuat percakapan menjadi hidup. Bayangkan kamu sedang membaca novel. Kalau hanya berisi kalimat pendek dan datar, cepat atau lambat kamu akan bosan. Tapi jika ada warna, emosi, dan sedikit kejutan, kamu akan terus membacanya. Chatting juga seperti itu. Gunakan variasi kata, tambahkan humor ringan, dan jangan takut untuk sedikit bercerita. Misalnya, jika dia bertanya, "Lagi apa?" Jangan jawab dengan, "Lagi rebahan," saja. Kamu bisa menambahkan sedikit bumbu, seperti, "Lagi rebahan sambil mikirin kenapa mie instan selalu lebih enak kalau dimasak tengah malam." Humor yang tepat bisa menjadi jembatan yang membuat suasana menjadi akrab. Namun, hati-hati dengan humor yang berlebihan atau sarkasme yang bisa disalahartikan. Ingat, di dunia chatting, tidak ada nada suara atau ekspresi wajah yang bisa membantu menjelaskan maksudmu. Jadi,
Pilih humor yang ringan, tidak menyinggung, dan relevan dengan topik. Jika kamu bisa membuat perempuan tertawa atau tersenyum lewat pesan, itu sudah satu langkah besar untuk membuatnya nyaman. Membuat percakapan hidup juga berarti kamu tidak selalu menanyakan hal yang sama berulang kali. Pertanyaan seperti, "Lagi apa?" atau "Udah makan belum?" memang wajar, tapi kalau terlalu sering, akan terasa membosankan. Cobalah variasikan pertanyaan atau topik. Misalnya, tanyakan pendapatnya tentang film yang sedang tayang, resep makanan favoritnya, atau bahkan pandangannya tentang suatu fenomena. Topik yang menarik akan membuatnya antusias untuk membalas. Rahasia ketiga adalah mendengarkan dengan cermat. Banyak pria mengira bahwa chatting hanyalah kesempatan untuk menunjukkan diri, bercerita tentang pengalaman, atau memamerkan pencapaian. Padahal, salah satu cara terbaik untuk membuat perempuan merasa nyaman adalah dengan benar-benar mendengarkan. Dalam chatting, mendengarkan berarti memperhatikan setiap detail yang dia tulis, lalu meresponsnya dengan relevan. Misalnya, jika dia bercerita tentang pekerjaannya, jangan langsung mengganti topik ke hobi kamu. Tunjukkan rasa penasaran yang tulus, seperti bertanya bagaimana dia mengatasi tantangan di pekerjaannya, atau apa yang paling dia sukai dari pekerjaannya itu. Mendengarkan dengan cermat juga membuatmu punya banyak bahan untuk obrolan di masa depan. Misalnya, jika dia pernah menyebutkan bahwa dia suka teh hijau, kamu bisa mengingatnya, lalu suatu saat berkata, "Tadi lewat kafe yang jual teh hijau favorit kamu, jadi kepikiran kamu deh." Hal-hal kecil seperti ini memberi kesan bahwa kamu benar-benar memperhatikan. Bagi banyak perempuan, perhatian seperti ini terasa sangat berarti. Kebanyakan pria gagal di bagian ini karena mereka terlalu fokus pada diri sendiri. Mereka ingin segera terlihat menarik, sehingga lupa bahwa lawan bicara juga ingin merasa didengar. Padahal, saat kamu menjadi pendengar yang baik, kamu otomatis akan terlihat lebih dewasa, bijak, dan menarik di matanya. Perempuan cenderung merasa aman pada orang yang membuat mereka merasa penting. Rahasia keempat adalah menjaga energi positif dalam percakapan. Tidak ada yang suka berbicara dengan orang yang selalu mengeluh, marah-marah, atau menyebarkan energi negatif. Tentu saja, wajar jika sesekali berbagi keluh kesah, tapi jangan sampai itu menjadi nada utama obrolan. Cobalah untuk membawa suasana yang ringan, optimis, dan menyenangkan. Jika kamu bercerita tentang masalah, sertakan juga hal positif atau lucu yang kamu temui di tengah masalah itu. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang bisa melihat sisi baik di setiap situasi. Energi positif bukan berarti kamu harus selalu bercanda atau menghindari topik serius. Justru, kamu bisa membicarakan hal serius dengan cara yang tetap membuat lawan bicara merasa nyaman. Misalnya, jika membahas rencana masa depan, tunjukkan antusiasme dan keyakinan, bukan rasa takut atau pesimisme. Energi positif itu menular. Saat kamu menunjukkan semangat, lawan bicara akan ikut merasakannya. Rahasia kelima adalah menguasai seni memberi pujian yang tulus. Pujian yang tepat bisa membuat perempuan merasa dihargai dan diperhatikan. Namun, pujian yang berlebihan atau terdengar dibuat-buat justru akan terasa tidak tulus. Misalnya, daripada berkata, "Kamu cantik banget," cobalah memberi pujian yang lebih spesifik dan personal. Seperti, "Aku suka cara kamu menjelaskan sesuatu, selalu terdengar jelas dan menarik." Pujian yang tulus biasanya fokus pada sifat, sikap, atau usaha yang dia lakukan, bukan hanya penampilan fisik. Rahasia keenam adalah membangun rasa penasaran. Perempuan pada dasarnya suka dengan sedikit misteri. Bukan berarti kamu harus berbohong atau menyembunyikan identitas, tetapi cobalah untuk tidak langsung mengungkap semua tentang dirimu sekaligus. Bayangkan seperti membaca novel yang menarik. Kalau semua plot langsung terungkap di bab pertama, pembaca akan cepat kehilangan minat. Chatting juga begitu. Berikan sedikit demi sedikit cerita tentang dirimu. Sisipkan potongan informasi yang membuat dia ingin tahu lebih banyak. Misalnya, saat dia bertanya, "Kamu suka liburan kemana?" Kamu bisa menjawab, "Aku punya satu tempat favorit yang selalu bikin aku merasa damai. Tapi kayaknya akan lebih seru kalau aku ceritain sambil kita nongkrong di sana suatu hari nanti." Jawaban seperti ini membuatnya penasaran dan memicu imajinasi. Rasa penasaran yang tepat akan membuat dia ingin terus berinteraksi denganmu, mencari tahu lebih dalam tentang siapa kamu sebenarnya. Namun, penting untuk membedakan antara misteri yang menarik dan misteri yang membingungkan.
Jangan sampai kamu malah terlihat seperti orang yang sulit diajak bicara atau menyimpan sesuatu yang negatif. Intinya, misteri yang sehat adalah misteri yang memberi rasa ingin tahu, tapi tetap memberi kesan aman dan menyenangkan. Rahasia ketujuh adalah konsistensi dalam bersikap. Banyak pria awalnya sangat perhatian saat baru mulai chatting, tapi kemudian sikapnya berubah setelah beberapa minggu. Perempuan peka terhadap perubahan ini, dan perubahan negatif akan membuatnya ragu. Konsistensi bukan berarti kamu harus selalu punya energi tinggi atau selalu mengirim pesan setiap hari. Konsistensi berarti kamu tetap menjaga kualitas interaksi, tetap ramah, tetap peduli, dan tidak tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Kalau kamu sedang sibuk, cukup katakan dengan jujur, "Lagi agak sibuk hari ini, jadi mungkin balasnya agak telat ya." Kalimat sederhana ini menunjukkan bahwa kamu menghargai dia dan tidak mengabaikan komunikasi. Konsistensi juga membuat perempuan merasa aman, karena dia tahu kamu bukan hanya hangat di awal lalu dingin di akhir. Kepercayaan tumbuh dari konsistensi, dan ketika perempuan sudah percaya padamu, rasa suka akan lebih mudah muncul. Rahasia kedelapan adalah memanfaatkan cerita pribadi untuk membangun kedekatan emosional. Banyak pria terlalu kaku dalam chatting, hanya membahas topik umum atau fakta-fakta ringan. Padahal, ketika kamu berbagi sedikit cerita tentang pengalamanmu, baik yang lucu, mengharukan, atau bahkan memalukan, itu bisa membuat percakapan terasa lebih manusiawi dan hangat. Cerita pribadi memberi kesempatan bagi perempuan untuk melihat sisi lain dari dirimu yang mungkin tidak terlihat dalam percakapan biasa. Misalnya, saat membicarakan makanan favorit, kamu bisa bercerita, "Aku pernah masak sup ayam waktu masih kuliah, tapi ternyata lupa matiin kompor dan airnya sampai habis. Sejak itu aku dilarang masak sama teman sekamar." Cerita sederhana seperti ini bisa memancing tawa, membuat suasana lebih akrab, dan membuka ruang bagi dia untuk berbagi pengalamannya juga. Semakin banyak cerita personal yang kamu bagikan dengan cara yang tepat, semakin dalam hubungan emosional yang bisa terbangun. Rahasia ke-9 adalah memahami kapan harus berhenti. Ini terdengar sederhana, tapi banyak pria tidak menyadarinya. Dalam chatting, kadang percakapan harus diakhiri pada titik yang tepat, bukan dipaksa terus berjalan sampai kehabisan topik. Jika obrolan sudah mulai kehilangan arah atau mulai terasa datar, akhiri dengan cara yang manis, seperti, "Seru banget ngobrol sama kamu, nanti kita lanjut lagi ya." Mengakhiri percakapan di momen yang tepat membuat dia menantikan kelanjutan obrolan, bukannya merasa lelah. Mengulur-ulur percakapan saat suasana sudah menurun justru membuat kualitas interaksi menurun. Lebih baik meninggalkan rasa ingin lagi daripada membuatnya bosan. Ini seperti menonton serial yang selalu memotong di momen seru. Penonton akan menunggu episode berikutnya dengan antusias. Rahasia ke-10 adalah mengarahkan percakapan menuju pertemuan nyata. Chatting memang penting, tapi tidak bisa menggantikan interaksi langsung. Jika kamu merasa sudah cukup membangun kenyamanan dan koneksi, mulailah memberi sinyal untuk bertemu. Tidak perlu langsung mengajak dengan cara yang kaku atau menekan. Kamu bisa memulainya dengan santai. Misalnya, "Ngomong-ngomong, kayaknya ngobrol ini bakal lebih seru kalau sambil minum kopi langsung." Kalimat ini terdengar alami, tidak memaksa, tapi jelas menunjukkan niat. Pertemuan nyata adalah langkah penting untuk menguji apakah koneksi yang terbangun di chatting bisa berlanjut di dunia nyata. Banyak hubungan yang kandas karena terlalu lama hanya berputar di dunia virtual. Dengan mengajak bertemu di waktu yang tepat, kamu menunjukkan keseriusan, dan perempuan akan menilai ini sebagai tanda bahwa kamu bukan hanya bermain-main. Akhirnya, dari semua rahasia ini, yang paling penting adalah keaslian. Semua tips yang sudah dibahas akan sia-sia jika kamu berpura-pura menjadi orang lain. Perempuan bisa merasakan ketulusan, dan ketulusan itu yang membuat hubungan bertahan lama. Chatting hanyalah alat, tapi isi dari alat itu adalah dirimu sendiri. Jika kamu mempraktikkan kesabaran, membuat percakapan hidup, mendengarkan dengan cermat, menjaga energi positif, memberi pujian tulus, membangun rasa penasaran, konsisten, berbagi cerita pribadi, tahu kapan berhenti, dan mengarahkannya ke pertemuan nyata. Semua itu akan menjadi fondasi kuat untuk membuat perempuan bukan hanya suka chatting denganmu, tapi juga merasa bahwa kamu adalah seseorang yang layak untuk dikenalnya lebih dalam. Ingat, tujuan akhir dari chatting bukanlah sekadar mendapatkan balasan pesan. Tujuan yang lebih besar adalah membangun rasa nyaman, rasa aman, dan rasa ingin tahu yang membuat hubungan berkembang secara alami.
Jika kamu bisa menguasai seni ini, maka setiap kata yang kamu kirim bukan hanya teks di layar, melainkan jembatan yang menghubungkan hati.